Ini adalah penjelasan paling sederhana dari konsep isotermis dan penerapannya oleh teknologi sehari-hari, seperti menjelaskan kepada anak berusia 10 tahun. Pada siang hari yang terik ini, kamu memutuskan untuk pergi keluar rumah, tepatnya ke bioskop untuk menonton film yang sudah kamu tunggu-tunggu sejak sebulan lalu. Namun, kamu nampak kesal karena ayahmu telat untuk mengantarkanmu. Sesuai dugaanmu, kamu pun terlambat. Kamu turun dari mobil ayahmu dan langsung berlari sekencang-kencangnya menyusuri parkiran bioskop dan langsung masuk ke dalam ruangan sesuai dengan tempat filmmu diputar. Namun, kamu merasa kepanasan sebab tadi kamu berlari layaknya dikejar anjing gila. Tapi untunglah, suhu di dalam ruangan bioskop ini cukup menyejukkan. 50 menit pun berlalu. Kamu menyadari kenapa suhunya tetap dingin ya, padahal kan di luar sedang panas. Oh iya, kamu baru sadar di atasmu terdapat AC sejumlah 2 buah yang sedari tadi sudah menyala. Hal ini jadi mengingatkanmu akan pembelajaran di sekolah terkait dengan termodinamika. Suhu yang tetap dingin sejak kamu baru memasuki ruangan hingga saat ini dikatakan sebagai kondisi isotermis. Jadi, isotermis ini dapat diartikan sebagai suhu yang sama ataupun konstan dalam sebuah sistem. Lalu, kamu pun berpikir lagi, bagaimana ya caranya AC dalam mendinginkan ruangan ini dan menjaganya untuk tetap dingin? Akhirnya, karena rasa penasaranmu, kamu pun mencarinya di YouTube dan menemukan sebuah video yang menjelaskan cara kerja AC. Secara konsep, AC bekerja dengan cara memindahkan panas yang ada di dalam ruangan ke lingkungan luar ruangan, sehingga yang tersisa di dalam ruangan hanyalah udara dinginnya saja. Namun, pertama-tama, kamu harus mengetahui bahwa AC terdiri atas 2 komponen utama. Yang pertama adalah yang bekerja di dalam ruangan atau kita sebut sebagai AC indoor. Lalu yang kedua adalah yang bekerja di luar ruangan yang disebut sebagai AC outdoor. Kedua komponen ini saling bekerja sama untuk menurunkan serta menjaga suhu yang ada di dalam ruangan untuk tetap dingin. Ketika menghidupkan AC, kipas yang terdapat dari komponen indoor AC akan menghisap udara panas yang ada di dalam ruangan. Lalu akan dialirkan keluar AC melewati pipa-pipa yang berisi cairan pendingin. Bagian yang dilalui udara panas ini dinamakan sebagai evaporator. Sedangkan cairan pendingin dari bagian evaporator namanya adalah freon. Freon merupakan zat yang memiliki titik didih yang sangat rendah, yakni sekitar 4 hingga 10 derajat Celcius. Jadi, ketika ada panas yang melewati freon, otomatis panasnya akan diserap. Sesuai dengan hukum termodinamika yang kedua, yang menyatakan bahwa panas akan selalu mengalir dari tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih dingin. Namun ketika freon terus menyerap panas, nantinya suhu freon akan sama panasnya dengan suhu udara ruangan. Hal ini dapat menyebabkan freon kehilangan kemampuannya untuk mendinginkan udara. Setelah suhu freon meningkat, dia akan berubah menjadi gas dan akan disalurkan ke sebuah alat yang bernama kondensor. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengembalikan kemampuan freon dalam menyerap panas udara dengan merubah kembali wujud gas freon menjadi cair. Namun, bagaimana ya cara merubahnya? Tentunya dengan mendinginkan freon. Freon yang dalam wujud gas akan dibagi, lalu disalurkan ke dalam selang-selang komponen luar AC. Selang-selang yang berisi freon ini nantinya akan disimpan di belakang sebuah kipas, di mana kipas ini berguna sebagai penyerap panas dari freon untuk dibuang keluar. Namun, sebelum melalui tahap itu, freon akan diberi tekanan tinggi terlebih dahulu oleh sebuah alat, yakni kompresor. Tujuannya apa? Tentunya agar proses penyaluran udara panas dari freon oleh kipas menjadi semakin mudah. Freon yang bertekanan tinggi akan menjadi semakin panas. Oleh karena itu, saat berada di belakang kipas, suhu panas freon akan otomatis mengalir ke lingkungan luar yang memiliki suhu lebih dingin. Nah, gas freon yang telah kembali dingin akan berubah wujud menjadi cair. Freon cair ini akan disalurkan kembali ke dalam AC indoor, tepatnya pada bagian evaporator. Siklus ini akan terulang lagi dan lagi, sehingga suhu dari ruangan akan tetap terjaga dinginnya.
Setelah menonton video itu, kamu akhirnya paham bagaimana cara kerja AC yang mampu membuat suhu di dalam ruangan menjadi dingin dan menjaganya untuk waktu yang sangat lama, yang ternyata juga merupakan penerapan dari konsep isotermis. Filmnya sudah lama selesai dan kamu baru sadar akan hal itu. Ya, endingnya sudah lewat deh. Tapi tak apa, besok kamu suruh saja ayahmu untuk membelikan tiket film ini lagi. Tapi ingat ya untuk menontonnya sampai habis.